memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya melihat keluarga-keluarga yang diberkati pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari yang suami istri bisa ngomong ke suaminya, ke istrinya, ke anaknya, satu keluarga. Selamat datang di El Shaddai, selamat memuji Tuhan, selamat mendapat berkat pagi hari ini. Haleluya. Bersama pagi hari ini kita akan membalas segala kebaikan Tuhan. Kita akan memuji, meninggikan nama Yesus. Siapkan hatimu, bersehati kita akan berdoa. Kami berterima kasih buat waktu kesempatan kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah putus dalam kehidupan kami. Selalu ada dalam hati kami, selalu menggandeng tangan kami, bahkan mengarahkan setiap langkah kaki kami kepada tujuan-Mu yang ilahi. Dan pagi hari ini kami ingin membalas segala kebaikan-Mu dengan memuji meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya hanya satu nama yang kami tinggikan pagi hari ini, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami, memampukan kami untuk memuji meninggikan dengan segenap hati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Siapkan hatimu, penyembahanmu, pujianmu pagi hari ini. Nama Kristus dimuliakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan
hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Sembah Dia. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sembah Dia. Sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai buat Allah. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Sukacitaku, Allah juru selamatku, dimuliakan nama-Mu. Kami menyembah yang hidup. Haleluya. Ini kami Yesus, limpah dengan syukur kepada-Mu. Kami terima kasih.
Kami memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih. Mulialah nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau. Haleluya. Engkau hadir tengah kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Beri kami pengharapan. Beri kami kesukaan. Beri kami sesuatu yang baru bagimu. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu. Kami sambut Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya. Limpah dengan syukur untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat. Ini sembah kami, ini pujian kami kepadamu ya Allahku. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu nama yang layak kami tinggikan pagi hari ini, Yesus Kristus. Allah yang termulia dalam hidup kami, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mulia, mulia. Mari angkat tanganmu bersama. Katakan, bagi anak raja mulia, 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 bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, El Shaddai. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Pujikan dengan segenap hatimu. Katakan mulia. Mulia
lagi dengan segenap hatimu katakan kemuliaan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas atas semua, atas semua, atas semua. Mari berikan sorak-sorai buat Allahmu yang terdahsyat pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya hanya nama Yesus yang kami tinggikan, sebab Engkau layak terima sembah kami, pujian kami. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk memberikan yang terbaik, the best yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bersama kita akan tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, sebab Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Berikan yang terbaik pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Bersama sekali lagi. Kuduslah dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, sebab Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yo, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya,
Yesus. Yesus Allah perkasa. Mari sorak-sorai buat Yesus yang perkasa dalam kita. Lebih lagi buat Allah yang perkasa. Haleluya. Ya Yesus yang layak kita puji pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan bersama, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ayo saudara katakan bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuklah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Memberikan sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita yang berjaya. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, engkau luar biasa pagi hari ini. Engkau dahsyat pagi hari ini. Pujianmu luar biasa pagi hari ini. Persilahan duduk. Adakah acara lain? Oke, ya. Bersama kita akan
melakukan persembahan dulu, Bu. Persembahan dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Berikan terbaik, nama Yesus kita muliakan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin dekat sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Pagi hari ini ada penyerahan anak, waktu dan tempat saya persilakan. Saya persilahkan maju ke depan Bapak Andre, Ibu Elisa, ya, anaknya yang telah dilahirkan Yehezkiel Nandana Kamaresia, lahir 13 Oktober 25. Ya, tiap minggu penyerahan anak-anak adalah minggu yang ketiga, saudaraku, dan kebetulan ini bulan keluarga. Keluarga adalah layak diperjuangkan untuk semuanya masuk surga, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada satu keluarga seperti minggu yang lalu, saya sampaikan ada yang belum kenal Tuhan, atau ada yang menyimpang, selingkuh, ada yang minum-minum, ada yang judi. Nah, kita yang sudah rohani harus berjuang, ya, supaya anak-anak dan satu keluarga harus masuk surga. Amin. Kalau ada yang kira-kira kita lihat, oh ini mesti gak masuk surga, diperjuangkan, dinasihati dan didoakan. Nah, seperti pagi hari ini, Saudara Andre dan Elisa, apakah kalian siap untuk mendidik anak ini di dalam Tuhan? Siap, ya. Nah, ini salah satu, bukan salah satu sih, ya, harta yang tiada taranya yang pernah Tuhan berikan kepada kita dalam keluarga adalah anak. Nah, itu sebabnya anak harus ada di dalam bimbingan orang tua yang takut akan Tuhan, dibawa untuk hidup bertumbuh, baik rohaninya, jasmaninya, mentalnya, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saya mohon kalian berdua untuk bangkit berdiri. Maaf, ini hati-hati karena baru seminggu, ya. Saya tambah anak lagi, satu lagi, cucu, ya. Terima kasih. Mari saudara kedangkan tangan saudara ke depan, ya. Bapa di surga, betapa syukurnya Engkau menghadirkan anak Yehezkiel Nandana Kamaresia di dalam keluarganya Andre dan Elisa. Pada hari ini, aku serahkan anak ini di dalam tangan-Mu. Sejak didoakan pagi ini, Roh Kudus berkuasa atas dia. Berkembang, bertumbuh dengan baik, roh, jiwa, dan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menjadi suami istri yang diberkati Tuhan, saling mengasihi dan membangun keluarga dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Puji nama Tuhan, bersama kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari dengan segenap hati sekali lagi. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Silakan duduk, saudara.
aku merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Amin. Hamba-Mu begitu antusias ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu itu membebaskan. Kebenaran firman-Mu itu membuka jalan. Kebenaran firman-Mu itu mengalahkan kuasa yang ada dari dunia ini. Aku percaya Tuhan, Kau akan membajak setiap hati. Engkau akan melembutkan setiap hati. Aku percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku percaya Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kami meninggikan Allah yang hidup, yaitu Yesus. Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudara, waktu saya nyembah tadi, saya itu melihat kayak tudung gitu saudara. Kayak tudung, kayak payung gitu ya. Itu memayungi keluarga gitu. Dan Tuhan ingatkan saya, jangan sampai tudung itu bocor. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan remakan. Tudung itu seperti atmosfer di dalam keluargamu, saudara. Ya, seperti payung, seperti payung. Saya tapi pengen berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan nyatakan ada saudara yang khawatir dengan keluargamu. Banyak engkau khawatir dengan keluargamu. Tuhan berkata, aku menudungi keluargamu. Saudara yang merasakan kekhawatiran dalam keluarga, angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Iblis, engkau enggak berhak panahkan tuduhan kepada setiap keluarga yang khawatir. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau yang khawatir dalam keluargamu, serahkan hari ini kepada Tuhan. Tuhan yang pegang, Tuhan yang kendalikan, tidak perlu khawatir. Roh Allah akan memberikan kekuatan, membebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi saudara. Semangat hari ini. Saya adem panas saudara. Puji Tuhan, tapi saya bisa tidur. Biasanya kalau saya mau khotbah gitu malamnya saya tidur itu geragap-geragap saudara. Tapi saya tidur pulas saudara. Wah, tidur itu berkat Tuhan yang tak bisa tergantikan. Saya tidur tanpa obat saudara. Makan kenyang, habis baca Alkitab, tidur. Wah, tidur dalam hadirat Tuhan. Saudara, bulan ini bulan keluarga. Ya, saya tahu kita semua keluarga pasti membawa yang namanya problem. Ya, tidak ada keluarga yang sehebat apapun, senikmat apapun, senyaman apapun, setan itu tidak senang kalau melihat keluarga anak-anak Tuhan itu menikmati. Padahal Tuhan Allah sudah berusaha, Tuhan sudah membentuk sebuah keluarga untuk saudara menikmati berkat Tuhan yang dicurahkan. Nah saudara, ketahuilah bahwa di dalam Yesus tidak ada masalah dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Saudara percaya? Saudara harus percaya. Karena Yesus membawa kemenangan. Kutuk sudah dikalahkan. Iblis sudah tidak punya sengat. Dia sudah dilucuti dan dosa kita, segala kelemahan kita sudah dipikul di kayu salib. Tandanya kemenangan milik kita, orang-orang percaya. Kalau saudara mengalami jalan buntu, ingatlah bersama Yesus Tuhan kasih jalan keluar. Bagi kita mungkin gak ada jalan keluar, bagi kita mungkin pintunya tertutup, tapi bagi Yesus selalu ada jalan keluar.
Saya biasanya kalau disuruh khotbah Pak Bambang Bu Ila itu saya mempersiapkannya 2-3 bulan. Lah Pak Bambang kita dari gereja, besok bulan keluarga ya. Pikiran saya langsung, Bu Ila, Wait kamu besok khotbah ya. Saya siapkan khotbah tentang pengangkatan Bu Ila. Tapi hari ini Pak Bambang dari gereja beloknya ke temanya tentang keluarga. Tapi kalau hidup bersama Tuhan, Tuhan pasti berikan hikmat. Amin saudara. Nah saudara, katakan bersama kiri kananmu, kamu mengasihi enggak keluargamu? Atau mungkin belakang, kamu mengasihi enggak? Saya percaya jemaat El Sade mengasihi keluarganya masing-masing. Ngomong gampang Pak. Ya, keluarga saya kecil, hanya istri dan anak, yaitu secara keluarga inti, tapi keluarga saya kan banyak, ada mertua, ada keponakan. Nah, saudara, hari minggu-minggu ini cinta saya kepada keluarga itu diuji, saudara. Yang paling menguji biasanya kalau pasangan siapa, saudara? Ya istri, kalau istri ya suami gitu, itu paling menguji. 2 minggu terakhir ini istri saya tuh tiap Senin, Selasa, Rabu tuh sakit, saudara. Ya mungkin karena cuaca ya, banyak yang merasakan panas, batuk, pilek. Kalau istri saya itu sudah langganan gebras-gebres, saudara. Itu kalau alergi sedikit gebres lah. Saya biasanya kan kalau ke istri saya berangkat kerja, saya ke kantor, ke gereja, naik motor sendiri-sendiri. Waktu istri saya sakit, hati seorang suami ini ngesak nih, saudara. Akhirnya ya wes mah tak anter aja lah. Biasanya sendiri-sendiri karena mobilitas biar cepat gitu saudara. Lah ini saya anter. Wah tak anter. Senang ya, 1 hari, 2 hari. 3 hari, hari yang keempat keluarlah perkataan dari mulut saya saudara. Mah, aku kok kesel ya mangeterne awakmu. Wes mah wedang mari, kamu cepet sembuh. Kamu jangan sakit mah. Aku sebagai suami kok merasa direpotkan ya. Aku pikir Tuhan, aku dulu pacaran tuh gak gini tuh Tuhan. Kok sekarang cuapek, kesel. Ya mungkin karena kebiasaan istri saya ya diam aja mungkin saking demamnya ya. Saya mikir Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan ingatkan janji nikah, waktu tetap setia dikala sakit maupun sehat. Saya ingat kamu loh sakit 7 bulan. Siapa sing nukokne jenang benisuk nek gak bojomu. Istri saya waktu saya sakit itu istri saya jam 4:30 sudah ke pasar 7 bulan tiap pagi saya makan apa itu jenang yang Garut supaya perut saya ternetralisir. Saya pikir Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya ternyata lelaki yang tidak setia. Cuma nganter istri 3 hari saudara, itu keluar omongan. Maunya tuh tampet, tapi kok mau mah aku kok kuwesel ya mah nganternya gue. Pergi pulang, boros bensin. Pokoknya kamu harus sembuh mah, ke dokter. Enggak mau ke dokter. Yes mah berdoa. Kamu kok semangat kerja tuh mah? Nanti tak bilangkan kok Geri. Sakit mau bilangin mama, mau istirahat sehari. Mulai saya mengeluh, mulai saya capek. Padahal itu janji setianya dulu dalam sehat maupun sakit. Ya. Belum lagi waktu itu komsel. Ya, saya komsel, istri saya, Pak nanti malam komsel loh di rumah. Dasarnya pemimpin, saudara kita tuh pemimpin kan katanya harus kelihatan kuat. Wah, piye Pak? Komsel harus tetap jalan. Muridnya Pak Bambang. Lah terus masak apa? Gak usah masak, bikin ringkes aja yang penting kita komsel. Kita komsel, saya senang di bulan keluarga. Ternyata membahas keluarga di komsel itu, wah Mas Bangkit ya, kayak api yang disulut. Ya, komsel pertama membahas bulan keluarga, ada yang nyeletuk, piye carane saya bisa mengasihi mertua? Saya pikir-pikir pertanyaannya sih simpel saudara. Tapi buat keluarga yang atau mantu yang
mungkin punya sesuatu yang bertolak belakang dengan cara berpikir mertua, itu sulit saudara. Ya, mengasihi mertua tapi ya benar ya, karena mengasihi itu hanya dasarnya bisa dari Yesus. Ya, ada teman yang mengingatkan, ya kita harus terus mengasihi siapa yang ada di dalam rumah kita, termasuk mertua. Ya, puji Tuhan saya dan mertua baik-baik saja. Saya sering ditraktir soalnya. Biasanya, Le, kok bengi mangan-mangan ya? Gas. Ya, Komsel harus tetap jalan. Selasa yang kedua bahas keluarga lagi. Kebetulan dibahas kok ya setia kepada pasangan. Wah. Lewat pembahasan itu kita jadi ngerti bahwa ternyata untuk mengolah kesetiaan itu dari hal-hal kecil perlu dilakukan dengan hati yang tulus. Ya, suami itu saya pelajari bukunya Pak Edilio tentang pria. Ya. Pria itu tidak memiliki pernikahan, saudara. Yang memiliki pernikahan itu wanita. Pria itu bisanya mengelola pernikahan. Ya. Jadi mengelola cinta, mengelola pernikahan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau pria itu salah satu hal kalau melakukan hal-hal kecil di rumah, ya itu salah satu pengelola keluarga ya. Mungkin dari hal kecil nyuci piring, ya, nyuci baju, apalagi nyapu, ngepel. Kalau saudara nggak punya pembantu ya, itu cara terkecil mengelola pernikahan saudara, mengelola rumah tangga. Kalau itu tidak dilakukan saudara, itu adalah bukti bahwa saudara mengasihi keluarga, mengasihi rumah tangga, membina home atau sebuah rumah supaya benih-benih cinta itu tetap tumbuh. Amin. Jajalan saudara tidak pernah nyuci piring, tidak pernah nyuci baju. Kayaknya masalah sepele saudara, tapi itu bisa pemicu loh saudara. Ya, katanya Pak Bambang hanya masalah melotot odol. Loh, itu masalahnya kecil dalam keluarga. Ya, kebiasaan-kebiasaan ya, istri atau suami kalau mandi, klipruk anduknya di kamar mandi, lah ada yang gitu. Ya, istri saya tak ingatkan, mah, tak dudui mah, apik Renio. Saya pasti pancing gitu saudara. Apa? Wes itu rahasia. Ya habis itu ke kamar apa? Andukmu rong mbok balekno. Anak saya juga pancing, saya pancing gitu. Endi, saya mau perlihatkan kamu sesuatu yang bagus. Ayo ke kamar. Apa? Ditotose. Saya cuma ingatkan seperti itu hal sepele. Tapi kalau gak dibiasakan saudara, bahasa Jermannya tuh sepet ngemoto saudara. Hal kecil seperti itu kalau gak dibenahi, saudara sebenarnya tidak siap membangun keluarga. Saudara pikir keluarga butuh duit. Saya simpan dulu saudara. Yang dibutuhkan di dalam keluarga adalah kerja sama. Coba salaman, kerja sama yuk. Lah wong urip saomah saudara kalau gak bisa kerja sama, mau dibawa kemana keluarganya? Rencana besok Selasa, teman-teman Komsel, saya mau bahas yang sering dikatakan almarhum Bapak dulu, kalau cinta lagi bersemi. Tali sepatu, rasa supermi. Catat ya Mas Bangkit, besok Selasa kita bahas itu. Ya Mas Ferry, kalau cinta lagi bersemat, tai kucing rasa coklat. Emploan dewe sudah. Nah saudara, oke Kak, kita masuk ke slide yang ingin saya bagikan.
Saudara, bolehkah saya bertanya, keluarga seperti apa yang paling Anda harapkan, saudara? Pak Thomas, keluarga apa Pak yang Pak Thomas paling inginkan? Seperti apa? Puji Tuhan. Pak Bambang, damai sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah. Saudara, saya diberikan hikmat Tuhan. Tuhan, aku ini baru makan sedikit garam dengan keluarga. Apa yang ingin kau sampaikan pada jemaatmu? Tuhan tuh ngomong kenceng loh saudara. Senin sampai Sabtu, Tuhan ngomongnya Sabtu malam Bu Ella. Saya makan kejar kamu ngomong sama bapak ya. Apa maksudnya Tuhan? Yuk kita baca saudara. Di kitab perjanjian lama, kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir. Kalau saudara buka Alkitab, bawa Alkitab. Maleakhi 4 ayat 6. Ini kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir di kitab perjanjian lama. Kalau saudara lihat gambar itu, kalau saudara hidup di zaman beras enggak enak, zaman beras sulit didapat, saudara-saudara paling kenal siapa orang itu. Yuk kita baca bersama Maleakhi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ayat ini ditulis oleh Maleakhi di dalam kitab terakhir perjanjian lama sebelum kelahiran Yesus di muka bumi. Dari Maleakhi sampai ke Yesus itu sekitar 400 tahun Pak ya. Sekitar 400 sampai 450 tahun. Di mana kalau di teologi biasanya disebut masa keheningan. Masa di mana tidak ada wahyu, tidak ada hikmat, tidak ada nabi yang dipercayakan waktu itu sebelum Yesus lahir. Dan ini ayat terakhir yang ditulis oleh Maleakhi. Di kitab Maleakhi biasanya orang ingatnya tentang perpuluhan, ya karena di dalam Maleakhi 3, ya. Jadi Nabi ini mengingatkan bagaimana supaya bangsa Israel itu kembali pulih dan menyembah Tuhan, yaitu dengan memberi dan mengembalikan hak milik Tuhan, yaitu persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Dan di akhir ayatnya dia tulis, ini adalah nubuatan untuk Yohanes Pembaptis dan juga Yesus. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah kalau saudara pelajari di dalam Alkitab saudara, jadi sejak zaman Adam Hawa, sejak zamannya Abraham, Ishak, Yakub, Daud, sampai ke zamannya Tuhan Yesus, bahkan mujizat Tuhan Yesus yang pertama, yang diurusi selalu hubungan keluarga. Karena itu adalah pintu caranya Tuhan berbicara kepada umatnya. Saudara. Nah saudara, keriduan Allah sejak dunia diciptakan, bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa dan kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata, keriduan hati Bapa dari sejak ribuan tahun yang lalu, ya hati Bapa cuma satu, ingin memulihkan hati Bapa dan hati seorang anak. Lupa aku enggak punya suami, aku hidup single. Kalau saudara hidup single, Yesuslah suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan ibu-ibu semua yang janda di sini ya. Jadikan Yesus sebagai suami, sebagai bapak, karena dia mempelai laki-laki yang paling bertanggung jawab. Dan kita akan menyambutnya suatu saat nanti, kita sebagai mempelai perempuannya. Nah saudara, next Kak. Mengapa dimulai dari seorang ayah
Mengapa dimulai dari seorang bapak ya? Tahukah saudara bahwa Tuhan, dari buku yang saya pelajari dari Pak Edilio tadi, saudara, saya baca bahwa dia tuh ngomong gini, saudara, Tuhan dan wanita itu menginginkan seorang pria itu konsisten, tegas, dan kuat. Yuk, kamu bapak ngomong sama saya, 1, 2, 3. Konsisten, tegas, dan kuat. Nah, mengapa harus dimulai dari seorang bapak, saudara? Nah, tahukah bapak itu kayak penglihatan, kayak menudungi sebuah keluarga. Kalau tudung itu bocor, saudara, yang jadi korban tuh yang di bawahnya. Yang jadi korban tuh istri, anaknya. Nah, Tuhan membawa sebuah pemulihan melalui seorang ayah. Mari kita baca bersama-sama, saudara, dari Mazmur 128 ayat 1, 1, 2, 3. Nyanyian siarah, berbahagialah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudara, seorang bapak perlu dikuatkan, seorang bapak perlu dikasih motivasi supaya takut akan Tuhan itu ada. Tidak ada dasar yang lain dalam sebuah keluarga. Kalau seorang bapak tidak takut akan Tuhan, itu bahaya, saudara. Dasar yang tepat dalam sebuah keluarga adalah takut akan Tuhan. Dan itu harus dimulai dari seorang laki-laki pemimpin dalam keluarga, yaitu ayah. Yang difoto tadi itu bapak saya, saudara. Ayah saya itu kecil, ngomongnya buanter, gak enak. Tapi rajin memberitakan Injil. Pak RT diberitakan Injil. Pak tentara di belakang rumah saya diberitakan Injil. Tapi kira bapakku gak diwedi ya. Setiap ketemu orang diberitakan Injil, setiap tamu yang datang ke rumah, dari kecil saya dengar papa saya ngomong, yang diceritakan kisah-kisah Alkitab. Aku pikir, kok lucu ya. Tapi ternyata termindset dalam pikiran saya. Lebih baik ngomong Alkitab ya, daripada ketemu ngobrol yang enggak, ya mungkin memang notabene bapak saya pendeta, saudara. Tapi ngobrolin firman itu lebih asik loh, saudara. Daripada ngedumel, ngeyel kata Babang, ya terus ngerasani, ya ngegosip. Saudara kalau ngegosip ya 1 jam gitu, saudara. Kalau saudara setelah selesai ngegosip gak kerasa apa-apa, itu bahaya, saudara. Saya kalau ngegosip ya, ngomong 1-2 kalimat gitu, kalau saudara peka terhadap Roh Kudus, dia akan ngomong, jangan lanjutkan. Jadi mungkin kayak papa saya yang diobrol firman. Kisah-kisah Alkitab tuh, saudara. Kalau ada tamu itu ngobrol sambil ngopi. Oh, Yakob itu anaknya ini bawa. Kok padahal yang diajak ngobrol tuh ya sama-sama orang dewasanya. Cerita tentang Musa. Jadi malah yang diceritani orang lain, saya nggak pernah, cuma saya sering dengar aja dari dia. Nah, jadi apa ya, mindset jadi meneladani saya sehingga suka membaca kisah-kisah di dalam Alkitab. Nah, saudara, takut akan Tuhan harus dimulai dari seorang ayah. Karena lewat ayah, ya ayat ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lewat ayah, saudara, pintu berkat itu dibuka. Ya, kunci rumah tangga bahagia, seperti yang Mazmur katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan ayat ini ditulis buat kaum lelaki. Next, Kak. Nah, berkat apa yang diterima kalau kita seorang pria, kalau kita seorang ayah? Ya, hari ini saya akan banyak ngomong tentang bapak, ayah, ya, ibu-ibu nggak tahu kapan. Terima aja ini berkatnya, nanti bapak-bapak bisa berkati istrinya. Ya. Berkat yang diterima ketika seorang bapak
atau seorang ayah atau seorang pemimpin dalam keluarga, ya. Jadi seperti gembala. Bapak itu gembala bukan? Gembala dong ya. Anggotanya ya seisi rumah tangganya, domba-dombanya. Ya. Jadi bapak coba, ibu kalian sedekat bapak ngomong, kamu itu gembala. Jadi bukan cuma Pak Bambang gembala. Ya. Kalau saudara punya suami, saudara bapak, saudara adalah gembala. Saudara pemimpin. Ya. Berkat apa yang diterima kalau seorang bapak takut akan Tuhan? Mari kita baca saudara. Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita semua yang namanya bapak, yang namanya ayah, saudara berjelih lelah enggak? Kerasa capek enggak bekerja? Ada yang enggak capek bekerja seorang bapak? Berjuang buat keluarga. Ya. Soalnya kalau saudara ya kalau bapak turu nang omah saudara itu fungsinya kebalik saudara. Nah, ini ayat ini dikatakan buat laki-laki loh saudara. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi takut akan Tuhan itu harus jadi pegangan utama bagi seorang ayah. Karena apa? Ya, kalau enggak takut akan Tuhan, ya kalau seorang ayah yang diandalkan hanya nafkah, yang diandalkan mungkin hanya kekuatannya sendiri, ya nyatanya bapak banyak yang kayaknya kuat, kayaknya berintegritas, kayaknya bisa dipercaya, tapi kalah loh sama Delila. Saya nggak tahu kan? Nah, istri saya cerita apa? Temanku di dealer itu ada yang selingkuh. Saudara nggak usah cari-cari ya. Bukan anak Tuhan saudara. Lihat kenapa? Ya namanya laki-laki ya seperti itu. Loh, aku langsung madek ngono. Padahal wongnya ganteng mah. Yo ganteng. Tapi yo duitnya empet-empetan. Ya yang cewek padahal kaya loh Pak. Bawa mobil, yang laki itu dibelikan ini, dibelikan itu. Wah senengan lanangi batinku. Tapi kasihan Pak ya, kasihan sampai yang perempuan harus ke dukun. Tugas kamu mah mendoakan dia. Satu toko itu mah, yang jadi pintu kamu harusnya. Biar Tuhan bekerja. Nah, bapak-bapak yang kelihatannya pinter, mungkin yang kelihatannya bertanggung jawab di dalam keluarga, ya kayaknya kuat, ya nge-gym. Tapi kalau ada masalah, nangis, angkat tangan, lari dari masalah. Itu bapak saudara. Bapak tuh gengsinya tinggi ibu-ibu. Saya kalau habis nangis depan istri saya tak lah. Nyapa mah, abang, gak apa-apa. Gak bisa cerita bapak itu. Ya memang karakter bapak rata-rata seperti itu. Kalau bapak-bapak ngomong terus, aku malah curiga. Ya bapak-bapak itu senangnya ngendem. Takoi, nyapa pak? Gak apa-apa. Apa gak apa-apa? Meneng-meneng piring melayang. Pintu ditendang. Itu bapak saudara. Tapi saya nggak pernah saudara banting-banting piring. Nah, kenapa bapak perlu takut akan Tuhan? Ya, ketika engkau takut akan Tuhan, Mazmur Ziarah ini ngomong, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Ini bicara bukan soal banyak, bukan bicara soal berapa banyak, tapi Tuhan yang memberikan kuasa untuk menikmati. Karena bapak-bapak ya apalagi seusia saya tuh inginnya kerja, semangat,
terus, ya tidak masalah saudara. Ya, ekonomi harus di atas rata-rata. Ya, harus di atas kebutuhan supaya bisa menyenangkan keluarga. Tapi nyatanya kalah saudara sama asap yang keluar dari mulut. Apa gak boleh tuh Pak ngerokok? Ya memang gak ada ayatnya saudara. Tapi tubuh ini milik Tuhan. Saudara, tubuh ini bait Allah. Saudara bisa bayangkan kalau bait Allah kamu penuhi dengan asap. Kalau asap hadirat Tuhan gak apa-apa. Ini asap yang membunuh pria atau para perokok pelan-pelan. Kalau saudara lakukan itu, cepat berhenti saudara. Bertobat. Ya. Karena itu salah satu pemicu supaya saudara mengalihkan pikiran, supaya bisa nyantai Pak. Kalau enggak ngisep tuh rasanya gimana kan enggak ada yang dikerjakan. Baca Alkitab saudara, rohani banget ya, jangan baca Alkitab. Ya, di HP kan banyak artikel rohani yang bagus ya. Lihat YouTube yang mendorong aktivitas saudara supaya terberkati ya. Kenapa Bapak perlu takut akan Tuhan? Kalau Bapak enggak takut akan Tuhan, berkat itu bisa bocor. Berapapun berkat, berapapun hasilnya, saudara berjerih payah, kalau saudara enggak takut akan Tuhan, rasanya bahagia itu tidak bisa dinikmati. Tapi kalau saudara, kalau seorang ayah takut akan Tuhan, sedikit berkat pun Tuhan nyatakan membawa damai sejahtera. Amin. Saya ingat keluarga di Komsel saya, dia sudah tidak ada di sini, sudah pindah. Istrinya sudah almarhum. Kerja di Surabaya mati-matian. Buka salon, hasilnya lumayan bisa beli rumah. Keuangan ada, pelanggannya, orang-orang pejabat, artis-artis. Tuhan suruh pindah ke Ngawi. Karena enggak pernah rasakan damai sejahtera di sana. Loh, ada hasil banyak. Ya. Jadi kalau saudara merasa hasilmu sedikit, jangan keburu-buru pengen cari hasil banyak. Ini hasilnya banyak, tapi enggak pernah menikmati. Bengkrengan terus. Kalau telepon saya yang diceritakan masalah terus. Sebel enggak saudara? Memang saya ini enggak robot gitu. Saya kalau diceritani masalah ya memang hamba Tuhan ya, PKS diceritani masalah ya harus dengarkan. Tapi teko dino Senin masalah, Senin ini masalah, Selasa masalah. Mbok sekali-kali teko nggo berkat. Manusia bisa lemah. Lah, orang ini saudara pindah ke Ngawi, Tuhan balikkan keadaan ekonominya. Yang dulunya cari duit gampang, nilainya jutaan, bagi saya gede saudara, karena itu sudah cukup banyak ya. Di Ngawi hasilnya hanya ratusan, bahkan tidak ada. Anggap aja saudara biasa gini, biasa terima sebulan 10 juta. Pindah ke Ngawi, Mas Dimas terima cuma sebulan 100.000. Apa enggak puyeng ini saudara? Loh, tapi dari mulutnya dia bawa berkat, cerita ke saya. Mas David, aku golek duit nang Surabaya. Hasilnya jutaan. Tapi keluarga kok bengkrengan terus ya. Aku di sini ya memang aku bengkrengan. Ada bengkrengan tapi dodol tempe itu loh. Jual badinya tuh cuma 1.000, 2.000 bahkan 500. Aku kok seneng ya Mas David. Saya pikir Tuhan tuh unik ya. Ya kan yang dicari manusia kan damai sejahtera saudara. Hasilnya sedikit, tapi dia saya ngomong aku kok bisa beda ya Mas David. Nah ini saudara, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, gak masuk akal. Untungnya cuma 1.000, 2.000 rupiah tempe. Kalau juragan tempe besar gitu mungkin bisa dikalikan, itu cuma tempe yang 1 ember. Dijual di pasar, yang dulunya dia bisa mendapatkan gaji banyak, yang sehari ternyata jual tempe hanya dapat uang, untungnya hanya 10.000, 20.000, tapi dia katakan
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ukurannya apa? Ketika saudara mencari kebahagiaan, kalau saudara tidak takut akan Tuhan, saudara akan sulit menikmati. Berkat yang kedua saudara, Mazmur 128 ayat 3. Wah ini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, istri itu penolong kata Alkitab, saudara. Dan saudara yang menikah, ya yang masih pasangannya masih ada, saudara akan diuji sampai nanti tutup mata, saudara. Itu pasangan yang sudah diambil dari tulang rusuk saudara, supaya saudara kuat, ya kaum bapak. Karena Adam, ya kaum bapak, ayah, dan saya sebagai laki-laki, kita dibuat dari tanah liat. Nah, istri dibuat dari tulangnya Adam. Beda bahan, saudara. Makanya istri-istri penolong lebih kuat. Ya, secara fisik memang lemah ya. Gak bisa, jangan suruh istri angkat berat terus, saudara-saudara nggak cinta itu, saudara. Ya, loh itu kan tugasnya wanita, tugasnya istri. Saudara sudah keliru, saudara. Ya, kita di hadapan Tuhan sama, saudara. Ya memang firman Tuhan ngomong istri tunduklah kepada suami. Nanti terlalu panjang saudara kalau itu, biar Bu Ila aja yang bahas. Nah saudara, artinya kalau seorang ayah takut akan Tuhan, jadi mulainya bukan dari seorang ibu. Ya, nyanyian Ziarah ini menegaskan bahwa orang laki-laki itu kalau takut akan Tuhan, itu istri itu kayak magnet saudara, ngikut sendiri. Gak perlu dioyak-oyak, gak perlu dibilangi, ya perlu memang, tapi saudara gak perlu ngoyo istilahnya. Karena figurnya, karena tudungnya sudah benar. Bapak kalau gak pernah berdoa, ya bagaimana istri mau berdoa? Bapak kalau gak pernah puasa, bagaimana anak dan istri mau puasa? Bapak kalau gak pernah memuji Tuhan, istrimu tak jamin senengane dangdutan. Kalau seorang ayah takut akan Tuhan, lihat pohon anggur di samping itu loh saudara. Yang kecut itu saya seneng loh, yang dipelihara Pak Thomas sama Bu Erni. Nyeweneng kene, Danio aku duwe ngene iki. Itu senengnya bukan main. Padahal itu dipetik karena masih kecut ya. Nanti kalau sudah hitam mungkin ya manis. Ya. Buah anggur itu paling memikat saudara. Saya kalau istri saya beli buah anggur, dimasukkan kulkas gitu. Langsung dia kerungu. Ojo akeh-akeh. Kue GERD, tak proteli sitok, isu pagi satu, siang satu, malam satu, lama-lama habis saudara. Karena ya menggoda ya, memikat. Ya benar ya di Alkitab ini ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Enak dipandang saudara. Karena apa? Karena ayah yang takut akan Tuhan. Kalau seorang ayah gak takut akan Tuhan, secantik apapun istri ya, sebahenol apapun istri. Kalau saudara nggak takut akan Tuhan, bisa-bisa cinta itu habis kayak, aku ndelok kowe kok nek. Tapi kalau seorang bapak takut akan Tuhan, istri dan anak itu termanifestasi, transfer dari seorang bapak. Itu sudah di prinsipnya firman Tuhan saudara, makanya seorang bapak harus seperti itu. Ya.
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau seorang ayah takut akan Tuhan, dikatakan di situ anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Artinya kalau ada tunas yang tumbuh, ya kalau saudara tanam sesuatu pasti senang. Oh sudah keluar, suatu saat nanti akan tinggi dan berbuah. Ada pengharapan di situ, ada sukacita di situ. Kalau saudara takut akan Tuhan, mulut ini tidak perlu nerocos setiap hari, saudara. Saya kalau komunikasi dengan anak itu, setiap pagi yang saya katakan adalah, Le cah ganteng, tangi moco Alkitab berdoa. Berhari-hari. Sekarang pun saya nggak perlu ngoyo. Dia udah respon sendiri. Lihat bapaknya sendiri. Meneladani, tanpa saya suruh dia ngerti bahwa saya harus berdoa dan membaca Alkitab. Saya bersyukur di Youth ada buku renungan. Ya, jadi itu membangun, memberkati sekali. Kalau teman anak-anak saudara ada di Youth, perlu minta Didi. Jadi setiap hari anak-anak Youth harus tulis apa lagu yang dinyanyikan. Saya kemarin ajarkan ke Youth, ya, bagaimana punya jam pribadi pada Tuhan. Tak tanyai satu-satu. Mereka jawabnya cuma 1 menit Pak, cuma 2 menit Pak, 3 menit Pak. Nah 3 menit itu kamu baru malaikat turung teko wis ngalih. Ya, oke, tak latih. Ini tapi jangan jadi trigger, jadi paten ya, tak latih. Setiap kamu mau berdoa, coba nyanyi 5 lagu. Wah, akeh banget Pak 5 lagu loh. Sak lagu itu kalau kamu dengarkan, siapa suka lagu-lagu duniawi sekuler itu? Yang sekarang-kadang kan di rungoknya enak ya toh. Apalagi lagu yang baru ngetren apa Firda. Ya, itu bisa kamu ulang berkali-kali ya. Saudara kalau suka mendengarkan lagu, itu minimal saudara, lagu itu kalau diputar itu 5 menit. Ya coba kalau saudara nyanyi 1 pujian 5 menit. Nah, kalau 5 lagu itu sudah 25 menit. Itu kalau 1 putaran. Nah, kalau 2 kali putaran tinggal ngalikan 2. Itu tahap pertama teman-teman. Wah gitu kan. Habis itu baca Alkitab. Mulai dari 1 perikop. Kalau males, puji Tuhan sudah banyak terlatih teman-teman sekarang. Saya lihat senangnya. Ya, mulai kelihatan benihnya. Lah itu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Itu lebih berbahagia. Lihat anak yang takut akan Tuhan. Daripada anak yang menyusahkan orang tua. Karena anak yang menyusahkan orang tua itu hatinya tergores. Piye carane. Carane ya cuma satu, takutlah akan Tuhan dari mulai pemimpin, yaitu ayah, yaitu gembala di dalam rumah tangga. Next. Masih ada kah? Nah, Mazmur 128. Sesungguhnya ayat 4, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kadang mikir kenapa kok enggak perempuan? Kenapa kok bukan anak? Orang laki-laki akan Tuhan di rumah tangga yang dipimpin adalah seorang ayah. Nah gimana kalau enggak ada ayah Pak? Ya saudara orang tua single, saudara adalah pengganti sebagai buat anak. Jadikan Yesus sebagai kepala rumah tangga, jadi pemimpin yang baik. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ayat ini saudara ditulis bahwa Tuhan tuh pengen memberkati keluarga dimulai dari keluarga intern, anak-anak Tuhan. Artinya ini keturunan bangsa yang mengenal Allah, bangsa Israel. Janji ini enggak diberikan loh buat yang enggak mengenal Allah saudara. Saudara dan saya adalah keturunan Israel. Saudara dan saya adalah garis keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem
Ini artinya buat bangsa umat pilihan Allah. Ini berkat-berkat seperti ini gak berlaku buat mereka yang gak mengenal Allah. Jadi Tuhan sudah punya blueprint, Tuhan sudah punya rencangan. Dia selalu akan memulihkan keluarga di dalam umatnya. Itu janji Tuhan. Kalau saudara nggak terima, perlu ada yang dikoreksi. Kalau saudara sudah terima, sampaikan kepada teman-teman bahwa takut akan Allah adalah sumber berkat yang sesungguhnya. Mengapa takut akan Tuhan? Karena Allah merancangkan damai sejahtera buat umatnya. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Siapa Israel? Ya yang di sana, ya yang di sini. Di sana yang bangsa Israel asli, yang juga kita. Yang percaya kepada Yesus, itu Israel. Jadi kalau saudara ingin menikmati berkat dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, artinya setiap keturunan nanti sampai cucu, saudara menikmati. Kalau saudara gak menikmati, berarti tudung itu bocor. Saudara. Nah, saya percaya Tuhan akan memulihkan jemaat di LSAD. Terutama bapak-bapak. Ya, kalau ada ayah di sini yang sedang lemah, Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena lewat takut akan Tuhan, bapak, ayah, engkau adalah pintu berkat atas rumah tangga. Saya rindu dengan sangat saya mohon bapak-bapak maju ke depan. Nanti selain bapak-bapak kita mau berdoa. Dengan segala kerendahan hati saya undang bapak-bapak berdiri di tengah depan sini. Nanti yang lainnya tumpang tangan berdoa ya. Yuk bapak. Tuhan pengen nyatakan mulai dari seorang bapak di gereja ini akan banyak berkat Tuhan dicurahkan. Ini bukan kemauan saya, saudara, Tuhan yang suruh. Yang merasa bapak atau mungkin calon bapak, kalau ada nggak apa-apa. Saya percaya bapak ini tanggung jawabnya berat, saudara. Karena yang dipercayakan Tuhan, lah kalau nggak bisa dipercayakan repot, saudara ya. Berkatnya nggak turun-turun. Pak Gersom mungkin di sini aja enggak apa-apa, kita enggak usah pakai musik enggak apa. Semua kaum bapak ya. Karena bapak-bapak ini perlu ditopang dalam doa. Ya, yang di belakang ibu-ibu nanti kita kedangkan tangan ya. Masih ada yang belum? Dengan segala hormat, saya mohon Bu Timur berdoa ke depan sini ya. Dan Bu David. Tidak perlu panjang-panjang, doanya sesuai dengan hikmat Tuhan aja. Supaya bapak-bapak semakin dikuatkan. Itu Bu Meknya. Bapak-bapak mungkin bisa gandengan tangan. Yang di belakang kedangkan tangan yuk. Silakan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami merendahkan hati kami, memohon kepada Engkau, biarlah bapak-bapak yang ada di gereja El Shaddai ini Tuhan, semuanya boleh hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya. Kami percaya ya Bapa, apabila tangan Tuhan terkedang atas bapak-bapak yang ada di gereja ini,
yang hidup takut akan Tuhan, Amin. maka berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun menyertai Amin. keluarga-keluarga gereja kami Tuhan. Ya, Dan keluarga kami boleh mengasihi Engkau, berdampak Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. ya, Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kekuatan secara ekstra sehingga Tuhan boleh memimpin keluarga masing-masing di amin. dalam keluarga rumah tangga, sehingga damai sejahtera, sukacita boleh kami rasakan. Terima Ya, kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Anggur yang baru senantiasa Engkau curahkan di Amin. dalam setiap keluarga-keluarga gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bagaimana bapak-bapak di gereja ini harus berjuang demi keluarganya Tuhan, Amin. yaitu bapak-bapak yang takut akan Engkau Tuhan. Ya. Biarlah bapak-bapak yang ada di gereja ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, takut akan Engkau, dan pemulihan akan terjadi di setiap keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman pagi Terima yang kasih. telah kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bagaimana seorang bapak-bapak harus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Dari mulai seorang pemimpin dalam rumah tangga kami. Kami akan melihat berkat rahmat Tuhan yang tidak bisa dunia berikan turun atas rumah tangga di setiap umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Bab pengumuman yang akan kita perhatikan selama seminggu ke depan, multimedia dipersilakan. Shalom Jemaat GUPL Shaddai yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan berkenan. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi yang belum bergabung dalam komsel, silakan menghubungi Sakom. Apa yang telah Tuhan berkati. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Sebab Tuhan melindungi. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Memberi kasih karunia. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari kaum muda dan remaja rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore.
wajahnya. Baptisan air akan diadakan tanggal 6 November. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang mau dibaptis, silakan untuk menghubungi staf gereja. Tuhan Yesus berkati. Dalam rangka merayakan hari Natal, seksi sosial menerima donasi berupa pakaian pantas pakai. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang rindu untuk berdonasi, silakan untuk dibawa ke gereja. Dengan wajahnya Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk persembahan hari Natal nanti ada 3 amplop ya. 1 Oktober bulan ini, terus bulan November dan Desember. Bapak Ibu yang belum terima amplop bisa minta ke usher. Nanti di sana ada kotak khusus untuk persembahan Natal. Nah, kita akan lihat persembahan Natal sampai minggu ketiga ini, bulan Oktober. Saudara bisa cek nomor, ya, bisa diingat-ingat sudah masuk atau belum. Ya, puji Tuhan sampai minggu ketiga sudah kita dapatkan 18, hampir 19. Saya yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita dan kita memberi persembahan sehingga nanti dana Natal kalau tidak salah 45 ya, 45 atau 46. Berita duka kemarin telah 2 hari yang lalu ya, telah dipanggil Tuhan Mak Katemi yang ada di Kesongo dan sudah dimakamkan, berjalan dengan baik. Nah, Iin setelah dioperasi di Solo ya, Iin Paron, ya, kita berdoa untuk pemulihannya. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, bisa angkat tangannya saudara? Baru sekali ini datang ke gereja, ada? Enggak ada. Menginjil terus, ya, memberitakan Injil supaya setiap minggu ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Saya kira demikian tambahan pengumuman, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa untuk Cik Nyo ya yang lagi sakit dan Iin pemulihan operasi. Bapa di surga, kami menyerahkan Cik Nyo dan juga Iin. Kami percaya kuasa-Mu tetap berlaku 2000 tahun yang lalu, bahkan sekarang darah-Mu tetap berkuasa. Kiranya Tuhan melawat Cik Nyo, memberikan kesembuhan dan juga pemulihan saudara Iin dan jemaat yang lagi terbaring sakit yang kami tidak ketahui. Tuhan juga mengunjungi mereka satu persatu sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara kita mengangkat persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu sampai hari ini tidak berhenti. Itu sebabnya kami juga tidak berhenti memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang sangat membutuhkan dana. Kiranya berkat-Mu turun ke atas semua anak-anak-Mu yang telah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kau telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana keluarga diberkati. Seorang ayah yang takut akan Tuhan akan menjadi berkat bagi istri, anak-anak, dan semua keluarga yang ada di rumah. Amen. Saudaraku, pulanglah dengan membawa firman Tuhan yang memberkati engkau. Diberkati engkau yang melakukan firman. Amen. Diberkati lumbungmu, diberkati sawahmu, ladangmu, diberkati usahamu, jerih payahmu. Ya. Karena itu berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amen. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Kristus Yesus serta kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati. Sampai Tuhan Yesus datang Amen. kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil.
satu pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami belajar bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Engkau, keluarga yang mengutamakan Engkau berdaulat dalam setiap keluarga kami. Dan kami percaya ketika itu kami lakukan, maka kami akan menjadi keluarga-keluarga El Shaddai yang diberkati. Terima kasih, kami pulang dengan membawa sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat